menunggu teman-temannya, ya saya berikan link absen yang ada di chat, nanti bisa diisi sambil jalan ya, gitu, sambil nunggu temannya. Saya absen satu-satu sambil nanti menjawab absensi saya ya Mas ya. Mas Enggal, ada Mas Enggal? Hadir. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih berkah untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu, nanti dipimpin oleh ketua kelasnya yaitu Mas Rizky. Monggo Mas Rizky dipersilakan untuk memimpin doa teman-temannya. Para teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita doa. Doa mulai. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita yel-yel dulu ya, supaya nanti lebih semangat untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Yel-yelnya bagaimana? Ketika nanti saya sampaikan SMK IP 4 bisa, kamu bilang, aku bisa, aku hebat, aku luar biasa. Bisa ya? Bisa semua? Bisa. Oke, bisa dimulai ya. Enggak, SMK IP 4 bisa. SMK IP 4 bisa, aku hebat, luar biasa. Meskipun kita menggunakan pembelajaran daring ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Musim pandemi ini kesehatan itu sangat penting, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya ya. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ini sistem penerangan ya, yang ada hubungannya dengan lampu pada kendaraan. KD berikutnya yaitu tentang menerapkan cara perawatan pada sistem AC. Harapannya apa? Nanti kalian bisa mencapai beberapa indikator yang harus dicapai oleh kalian, dan juga ada nilai yang harus kalian raih, yaitu harus di atasnya KKM. Jadi ikuti pelajarannya, jangan sampai ditinggal sehingga nanti nilaimu bisa maksimal. Oke. Baik, nanti saya sharing untuk PowerPoint-nya. Jadi nanti kalian menyimak, nanti ketika ada pertanyaan dari Bapak, tolong dijawab pertanyaannya ya. Kemarin kan sudah saya kirim LKPD ya, sudah dipelajari semua. Sudah. Luar biasa, kalian luar biasa sekali. Oke, saya sharing untuk materinya. Benar sekali. Ya, harapannya nanti setelah mengikuti pelajaran dari apa yang saya sampaikan ya, atau Pak Cahyo sampaikan, nanti harapannya saya sudah bisa merawat sistem AC pada kendaraan mobil ya, terutama seperti itu. Ya, ini kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu menerapkan cara perawatan sistem air conditioning. Ini untuk pengetahuan, KD pengetahuan 3.8. Kemudian 4.1 yaitu merawat berkala sistem air conditioning. Ini prakteknya. Menimbulkan fungsi sistem air conditioning atau AC. Menelaah jenis-jenis sistem air conditioning atau AC. Mengkategorikan komponen-komponen sistem air conditioning atau AC yang menyimpulkan fungsi komponen-komponen sistem conditioning, kemudian mendiagramkan atau menggunakan cara sistem air conditioning. Nah, teman pernah ke Pacet enggak? Ke Trawas. Suhunya bagaimana suhunya? Dingin. Nah, kalau sama ke Kenjeran, suhunya bagaimana? Panas. Kenapa kok bisa seperti itu? Jadi kok bisa seperti itu? Karena ada perbedaan suhu ya, atmosfer. Semakin tinggi daerah tersebut,
suhunya semakin dingin ya. Semakin rendah daerah tersebut suhunya semakin panas. Jadi di bawah situ suhunya lebih dingin. Kenapa? Karena datarannya dataran tinggi. Kalau di Kenjeran datarannya dataran rendah. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita menginjak materi, di sini ada suatu video permasalahan pada sistem AC yang sering kali terjadi ya. Nanti mohon disimak videonya. Ada yang tahu tadi ada berapa? 5. Ada berapa? Ada 5. Pintar 5. sekali. Ya, humidity, kelembapan, kemudian circulation ya, sirkulasi udara, purity yaitu jernih ya, di udara yang jernih. Jenis-jenis sistem AC di sini ada 2 yang saya sampaikan tadi, yaitu heater sama cooler. Ya, untuk memanaskan udara di dalam kendaraan. Kalau cooler untuk mendinginkan dan menghilangkan kelembapan udara di dalam kendaraan. Di sini ada gambar atau ya dijadikan bagan. Dan kita mulai menjelaskan tentang kompresi sistem AC. Yang pertama adalah kompresor, bentuknya seperti ini ya, di kompresor, setelah itu ke pipa tekanan ya. Kenapa kok digambarkan warna merah? Karena ini panas ini ya, tekanan tinggi. Karena dihasilkan dari kompresor, tekanan tingginya sehingga apa? Panas. Menuju ke mana? Kondensor ya, kondensor. Kemudian di sini ada extra fan, yaitu yang mendinginkan refrigerant panas tadi. Kemudian menuju ke receiver. Receiver ini yaitu kalau bahasamu itu filter, saringan, ya. Di sini fungsinya menyaring kotoran, air dan sebagainya, ya. Nah, ini ada pipa warna merah ini tetap tekanannya masih tekanan tinggi. Kemudian ada katup ekspansi. Nah, ini dekat dengan evaporator yang fungsinya untuk mengkabutkan. Ya. Kemudian evaporator dan blower fungsinya untuk mendinginkan suhu ruangan atau menyerap suhu panas. Nah, itu kompresor ya, betul. Ya, ini adalah gambar kompresor. Ya, permasalahan di fan belt. Tahu fan belt kan? Ya, timing belt apa fan belt ya? Tahu ya, yang di depan itu ya, benar. Itu kalau kelonggaran ya otomatis kompresornya akan berputar sehingga apa? Otomatis airnya tidak dingin atau ini kompresor tidak ada ya. Bisa karena masalah pistonnya ceket juga sama dengan mesin itu juga sama. Kalau pelumasannya tidak baik, nah ini yang terjadi akan terjadi suara berisik tadi yang tadi disampaikan di video tadi. Nah, ini namanya kondensor. Ya, memang bentuknya sama dengan dengan radiator ya. Dengan radiator karena memang posisinya dekat dengan radiator ya. Sama bentuknya sama. Cuman ini kondensor yang ada di AC. Memang kondensornya tersumbat sama dengan kayak radiator itu biasanya yang atau apa ya. Ini tersumbat kotoran ya. Maka harus dibersihkan. Nah, kondensor mengalami kebocoran. Nah, posisi di depan. Nah, ini ketika nanti terkena batu bahasa kerikil ya. Nah, bisa merusak kisi-kisi yang ada di kondensor itu sehingga akan mengalami kebocoran. Nah, ini yang berikutnya gambar apa ini tadi? Filter, ya. Bahasanya untuk di AC atau dryer atau bisa disebut dengan filter. Fungsinya apa? Nya untuk menyerap air dan di sini ada kasa untuk menyaring kotoran dari saluran receivernya kotor karena pas terlalu seringnya menyaring kotoran kemudian tersumbat. Nah, ini kotoran yang sudah penuh kemudian akan menyumbat aliran dari dryer radiator refrigerantnya jadi. Gambar berikutnya yaitu katup ekspansi. Ini
fungsinya merubah cairan refrigeran dari awalnya cair bertekanan tinggi menjadi gas bertekanan temperatur, ya. Ada model Platin, ada aparatur model Serpentine, kemudian ada model drone cup, ya. Fungsi evaporator itu untuk menyerap panas yang ada di kabin kendaraan dan memberikannya melalui hembusan blower. Jadi udara panas yang ada di dalam kendaraan diserap oleh evaporator, ya, diserap oleh evaporator, kemudian dihembuskanlah udara di dingin tersebut, seperti itu. Nah, ada di sistem AC. Awalnya dari kompresor, kemudian bergerak, ya, menuju ke kondensor, ya, dari yang awalnya berupa refrigerant, kemudian masuk ke kondensor, ya, dengan tekanan tinggi, kemudian dihembuskan oleh estafet, ya, ekstra, kemudian didinginkan yang gas tadi menjadi cair, kemudian menuju ke receiver dryer, ya. Di receiver dryer ini ada silikon gelnya, juga ada kasanya, disaring dari kotorannya, kemudian kalau ada uap air akan diserap oleh silikon gel, sehingga juga seperti atau filter, juga sebagai penampung sementara refrigerant. Kemudian setelah menuju ke receiver dryer, menuju ke ekspansi valve, atau bahasa Indonesianya adalah katup ekspansi, ya, yang ini kemudian dikapkan dari yang cair kemudian dikabut oleh katup ekspansi. Nah, tadi gas refrigerant masuk ke dalam evaporator, ya, sehingga suhu dinginnya terjadi di sini. Ya, kemudian oleh blower yang di sini ada dua kipas ini dihembuskan menuju ke ruangan, ya, dan udara yang panas tadi diserap oleh evaporator ini, ya. Baik, ada pertanyaan sudah saya bagi APD-nya, silakan mendiskusikan. Ya, saya kelompok yang pertama, kelompok pertama, sehingga Mas Erin sama Mas Ali. Ya, kelompok kedua, Mas Anta, Mas Rahmat, Mas Nuris. Yang kelompok tiga, Mas Bima, Mas Rizky, sama Mas Ruzan. Kelompok keempat, Nanda, Mas Nota, Mas Fatur Rodak, sama Mas Nova, ya. Mendiskusikan fungsi perawatan dan fungsi perawatan sistem air conditioning, yaitu mendiskusikan jenis-jenis sistem air conditioning, mendiskusikan komponen-komponen utama pada sistem AC. Tadi terakhir yang saya jelaskan, didiskusikan cara kerja sistem AC, ya. Saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan fungsi perawatan pada AC. Tujuannya apa sih perawatannya? Supaya apa? Sistem pendinginnya agar bersih terus. Oke, boleh. Oh, alhamdulillah. Apa saja komponennya? Mas Bima, Mas Rizky, Mas Fauzan untuk kelompok 3. Kompresor, Pak. Kompresor, pinter. Fungsinya untuk sirkulasi refrigeran. Kemudian Refriger dryer. receiver dryer sebagai apa? Pakai pembersih Pembersih kotoran. kotoran atau penyaring air. Oke, kurang satu. Apalagi? Expansion valve. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Oke. Di pelajaran hari ini kalian semuanya mengetahui tentang apa saja yang ada di sistem AC, baik itu dari jenisnya atau perawatannya kapan, ya,
kemudian komponennya, fungsi komponennya, kemudian cara kerja. Karena apa? Kalau kamu menjadi mekanik, ya itu yang nanti dipegang. Cara kerjanya tahu, kemudian nama komponennya tahu. Nah, kalau kamu jadi mekanik, tahu nama komponen ya bingung. Kemudian cara kerjanya, ini fungsinya apa? Nah, tahu saya. Nah, ini yang jadi repot. Harapannya nanti kalian semua mendapatkan ilmu dari situ semua. Ya. Baik. Dari pelajaran yang sudah Pak Cahyo sampaikan, menurut kalian pelajaran mana yang sulit? Cara kerjanya, Pak. Cara kerja. Oke. Pak Cahyo punya puisis, ya. Bentar saja, sehingga nanti kamu bisa buka untuk tes bentar. Ya, jadi yang paling sering menyebutkan kelompok 1, kelompok 3, ya, dan kelompok 4 tadi kalau lebih sekali, ya. Dan tidak menutup kemungkinan kelompok 2, ya, harus selalu semangat dalam mencari ilmu. Ini dibagi lagi ya, karena nanti minggu depan kita mulai praktek, yaitu tentang pemvakuman, pengisian sama pemeriksaan, ya. Nanti kita ada kegiatan praktek setelah mengikuti kegiatan materi, ya. Sebelum kita pelajaran pada pagi hari ini, adalah baiknya berdoa terlebih dahulu supaya nanti pelajaran pada pagi hari ini berkah. Doa mulai sebelum walasi ya, kita doa akhir pelajaran. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam.